pembahasan selanjutnya, poin yang ke-6 yaitu khitbah. Khitbah yaitu meminang. Meminang di antara proses seseorang ketika ingin menikah. Adapun hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa." Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita. Ayo lihat kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu hukum meminang wanita yang sudah dikhitbah, yang sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Kita cepat ya, waktunya sudah habis. Meminang wanita yang sudah dikhitbah atau sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min." Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhihi. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wala yaktuba ala khitbati akhihi. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menkhitbah yang seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya hatta yazara, sampai saudaranya meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tentang hukum melamar wanita yang telah dikhitbah oleh wanita yang lain disebutkan. Yang pertama, ada beberapa kondisi. Seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki dan diterima sama wanita tersebut dan disetujui sama walinya, maka yang seperti ini ulama sepakat tentang tidak bolehnya. Ini kondisi yang pertama. Seorang wanita dilamar, kemudian diterima, maka nggak boleh. Seseorang maju lagi untuk melamar wanita ini. Kondisi yang kedua, wanita dikhitbah, kemudian ditolak sama wanita tersebut, maka boleh seseorang maju. Lalu yang ketiga, wanita dikhitbah, lalu didapatkan dari wanita tersebut kecenderungan, lalu didapatkan dari wanita tersebut ridho terhadap orang yang mengkhitbahnya, tetapi secara pinggiran, tidak secara jelas, maka yang seperti ini pun tidak boleh seseorang untuk maju untuk mengkhitbahnya lagi, menurut zahir hadis. Lalu yang keempat, seseorang wanita dikhitbah, belum tahu dia menerima atau menolaknya. Wallahu ta'ala bisawab, yang seperti ini pun tidak boleh. Itu 4 kondisi keadaan seseorang wanita yang dikhitbah. Kalau dia sudah menerimanya atau walinya sudah menerimanya, nggak boleh seorang muslim yang lain untuk maju. Kalau sudah menolaknya, boleh. Kalau ada kecenderungan hatinya dan ridho terhadap orang yang mengkhitbahnya secara sindiran dan tidak terang-terangan, nggak boleh. Yang keempat, kalau belum diketahui mau dan tidak maunya, ridho dan tidak ridhonya, maka itu pun tidak boleh. Berdasarkan zahir hadis. Itu tentang yang ini. Kalau terakhir ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu pembahasan yang ke-7, poin yang ke-7, syarat-syarat dan rukun nikah. Syarat-syarat nikah penting ini. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai baik berupa nama-nama dan ciri-cirinya. Yang kedua, ridho dari kedua belah pihak. Ridho dari kedua belah pihak. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai diminta pendapatnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai diminta izinnya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, diamnya. Ini kedua. Yang ketiga, adanya wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Enggak sah nikahnya kalau tanpa wali. Yang keempat, kesaksian 2 orang laki-laki muslim yang adil. La nikaha illa biwali wa sahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak sah nikahnya kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Lalu sekarang akad nikah memiliki 3 rukun. Yang pertama, adanya calon suami istri yang tidak ada penghalang dari sahnya pernikahan, seperti misalnya wanita-wanita yang diharamkan dari seseorang laki-laki untuk menikahinya karena hubungan nasab. Ini artinya yang akan dinikahi ini boleh secara syar'i untuk dinikahi, nggak boleh bukan menikahi saudara kandungnya atau menikahi saudara sesusuannya, itu maksudnya. Yang kedua, adanya
ijab, yaitu perkataan seorang wali dari perempuan kepada calon mempelai laki-laki, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang dibawa kewalianku, namanya fulana. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga qabul, yaitu ucapan terima dari laki-laki, saya terima nikah. Itu 3 syarat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, 3 rukun dari akad nikah. Allah Taala bisa mungkin itu yang bisa sampaikan pada waktu kita berkata. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.